Pada pertemuan kemarin kita sudah selesai pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Saya sedikit sedikit mengulangi. Iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau lah kami beribadah dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan, ya. Jadi kemarin sudah saya singgung, ya, sebenarnya di sini di dalam tafsir ini, dalam tafsir As-Sa'di dijelaskan kenapa objeknya itu didahulukan, ya. Karena sebagai memberikan faedah sebagai pembatasan. Jadi kalau kalau struktur kalimat yang normal kan objek itu kan biasanya di akhir, ya. Subjek, predikat, objek kan begitu seperti itu. Akan tapi karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pada lafaz iyyaka na'bud itu objeknya di awal, ya. Kalau dalam bahasa Arab maka itu memberikan faedah bahwa itu hanyalah sebagai pembatasan. Jadi asli katanya adalah na'buduka gitu. Asli katanya adalah na'buduka karena di sini disebutkan objeknya di awal, ya, dengan kata-kata iyyaka. Kurang ini. Jadi ketika objeknya itu disebutkan di awal, maka memberikan faedah sebagai pembatasan, yaitu hanya kepadanya, yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak tidak kepada yang lainnya. Jadi bermakna na'buduka wala na'budu ghairaka. Kami beribadah kepadamu dan kami tidak akan beribadah kepada selainmu. Nah, ini adalah faedah dari objek diletakkan di awal, ya. Ini adalah dalam tatanan bahasa Arab, ya. Oleh karena itu iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, ya, kata-katanya dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami beribadah dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Karena kalau hanya sekadar na'buduka, ya nanti ada kemungkinan beribadah kepada yang lainnya gitu. Oleh karena itu untuk sebagai pembatasan objek itu diletakkan di awal. Jadi kata-katanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini makna dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian selanjutnya adalah kita langsung lanjut pada ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang ke-6. Ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukilah kami pada jalan yang as-sirat al-mustaqim. Ya, di sini disebutkan dullana wa arsyidna wa wafiqna li siratil mustaqimi. Dullana, tunjukilah kami, wa arsyidna, ya samanya tunjukilah, wa wafiqna, dan berikanlah taufik kepada kami, li siratil mustaqim, untuk jalan yang lurus. Jadi ini adalah doa minta kepada Allah, yaitu agar Allah Subhanahu wa taala, doa yang pertama agar Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, ya, memberikan arahan, di sana memberikan petunjuk. Yang kedua adalah memberikan taufiknya, memberikan petunjuk, yang kemudian yang kedua adalah memberikan taufiknya untuk jalan yang lurus. Nah, jalan lurus itu adalah jalannya apa? Disebutkan wahwa at-thariq, wahwa at-thariq al-wadih al-muwasil ila Allahi wa ila jannatihi. Jalan lurus itu adalah jalan yang jelas, yang sampai kepada Allah dan juga kepada surganya. Wa huwa ma'rifatul haqqi wal amal, wa huwa ma'rifatul haqqi wal amali bihi. Jalan lurus, jalan yang menuju Allah dan jalan yang menuju surganya adalah, yaitu jalan mengetahui al-haq, mengetahui kebenaran, wal amali bihi, dan juga beramal, ya. Jadi ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, yaitu yang pertama adalah mengetahui kebenaran, gitu. Karena kalau seorang tidak mengetahui kebenaran, bagaimana dia bisa berada di atas jalan yang lurus, gitu. Makanya di sini ihdinas shiratal mustaqim, ya, tunjukilah kami, dullana, tunjukilah kepada kami, wa arsyidna, jelaskanlah kepada kami. Makanya hidayah itu ada hidayah taufik, ada hidayah bayan, ya. Hidayah irsyad, hidayah taufik. Hidayah irsyad, hidayah yang ilmu, ya, hidayah ilmu. Sedangkan hidayah taufik itu adalah hidayah yang Allah itu memberikan petunjuk ke dalam hati manusia sehingga dia beramal dengannya.
Itulah hidayah taufik ya. Wa huwa ma'rifatul haq, yaitu mengetahui kebenaran, wal amali bihi, dan beramal dengannya. Karena kalau mengetahui saja tidak beramal, ya nanti akan, ya dia masih belum berada di atas jalan yang mustaqim. Makanya ketika seorang berada di atas jalan yang mustaqim adalah ketika dia mengetahui kebenaran dan dia juga beramal dengan kebenaran yang dia yakini ya. Kemudian fahdina ila sirat, maka tunjukilah kami kepada jalan, wahdina fis sirat, dan tunjukilah kami di dalam jalan. Ini ada dua ya. Fahdina ila sirat, wahdina fis sirat. Tunjukilah kami kepada jalan dan tunjukilah kami fis sirat. Ya, ada ila sirat, ada fis sirat ya. Ila sirat itu maksudnya adalah luzumu dinul Islam, yaitu iltizam, berpegang teguh terhadap dinul Islam ya. Wa tarku ma siwahu minal adyan, dan meninggalkan selain agama Islam, meninggalkan agama-agama selain agama Islam ya, ini maksudnya. Nah, kita oleh karena itu kita diperintahkan kan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wala tamutunna, janganlah Anda sekali-kali Anda itu mati melainkan dalam keadaan Islam. Itu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke dalam jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus ini ada dua, ada ila sirat, ada fis sirat. Nah, ila sirat ini adalah kita diperintahkan untuk beriltizam, berpegang teguh ya. Kita pegang agama Islam ini, kita tinggalkan berbagai macam agama-agama yang lainnya ya. Ya. Kita batalkan agama selainnya. Kita harus yakin terhadap ajaran Islam ini dengan seyakin-yakinnya, dan jangan sampai agama Islam ini lepas dari badan kita, dari keyakinan kita ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah Anda itu mati meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan Islam. Kemudian yang selanjutnya wal hidayatu fis sirat, sedangkan hidayah fis sirat ya tashmalul hidayata li jami'i tafasil ad-diniyah ilman wa amalan. Sedangkan hidayah fis sirat adalah hidayah yang mencakup seluruh rincian-rincian agama, baik itu ilmu dan juga beramal dengannya ya. Jadi minta fis sirat ya, maksudnya adalah setiap rincian dalam agama kita diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengerti tentangnya. Kemudian kita bisa beramal dengannya. Ya, kita mengerti dan kita beramal dengannya. Kita mengerti tentang misalnya mengerti tentang salat ya. Bagaimana salat dimulai dengan takbir, kemudian diakhiri dengan salam, kemudian rinciannya kita tahu, kita beramal dengannya. Ataupun yang lainnya gitu. Rincian yang lainnya misalnya terkait berbuat baik dengan tetangga ya, kita tahu rinciannya, maka kita beramal dengannya. Kita berjuang membela agama ini ya, beramal dengannya. Jadi seperti itu adalah fis sirat ya. Jadi ada dua. Fahada doa min ajmail adiyah, maka doa ini adalah paling lengkap ya. Maka doa ihdinas sirat ini adalah doa yang paling lengkap, wa anfa'aha lil abdi, dan doa yang paling bermanfaat untuk hamba. Walihada, oleh karena itulah wajib 'alal insan, wajib bagi setiap manusia, ayat wallaha, berdoa kepada Allah bihi fi kulli raq'atin, dalam setiap rakaat, min solatihi, dari solatnya, lil daruratihi ila dzalik, karena kedaruratnya, karena mendesaknya ila dzalika, ke sana ya. Jadi ihdinas siratal mustaqim ya. Ini adalah doa yang paling lengkap, doa yang paling lengkap dan paling bermanfaat untuk hamba ya. Yaitu minta petunjuk agar senantiasa di atas jalan yang benar, agar senantiasa di atas keislaman. Kemudian meminta petunjuk kepada Allah agar senantiasa diberikan ilmu dan berusaha untuk beramal dengannya. Jadi seperti itu. Nah, makanya dalam setiap rakaat ya kita membaca ihdinas siratal mustaqim ya, tunjukilah kami ke dalam
jalan yang lurus ya. Kita langsung lanjut ya. Wa hadha siratal mustaqimah, dan jalan lurus ini yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi ini diperjelas dengan ayat selanjutnya ya. Maksud jalan lurus itu seperti apa dan bagaimana gitu. Maka diperjelas dengan ayat yang selanjutnya, ayat yang terakhir ya. Jalan lurus ini adalah siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu sirat alladzina yang an'amta, yang telah engkau berikan nikmat, alaihim, atas mereka. Nah ini beliau penulis Syekh Abdurrahman As-Sa'di menukil dalam surah An-Nisa ayat ke-69 nih. Surah 69 dalam menafsirkan ayat ini. As-siratal ladzina an'amta alaihim ya. Siapa itu orang yang telah engkau berikan nikmat atas mereka gitu. Yaitu minan nabiyyin, dari para nabi, wasiddiqin, dan juga para siddiqin, wasyuhada, dan para syuhada, wasalihin, dan juga orang-orang soleh ya. Nah ini yang pertama ya. Jadi selain meminta agar diberikan petunjuk, selalu berada di atas jalan yang lurus. Nah, kita juga diperintahkan dalam ayat ini adalah mengetahui siapa yang berada di atas jalan yang lurus ini ya. Nah ini jawabannya ya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang telah engkau berikan nikmat, yang pertama. Nah siapa jalan yang engkau berikan nikmat ini ya? Ini ada 5, ada 1, 2, 3, 4, ada 4 okay? Yang pertama adalah an-nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, was-salihin ya. Para nabi, jalannya para nabi ya. Yaitu yang diberikan nikmat atas mereka, yang pertama adalah nabiyin, nabi-nabi ya. Ya, dari Nabi Adam sampai Nabi kita Nabi Muhammad SAW ya. Allah berikan nikmat kepada mereka. Wasiddiqin, dan juga orang-orang siddiqin ya. Siddiqin, orang-orang yang jujur hatinya, jujur zahirnya, jujur batinnya, semuanya jujur ya. Wasiddiqin. Kemudian wasyuhada, dan para syuhada, wassalihin, dan juga orang-orang soleh. Kemudian setelah kita mengetahui bahwa jalan yang jalan yang telah diberikan nikmat oleh Allah itu adalah, yang pertama adalah an-nabiyyin, as-siddiqin, asyuhada, as-salihin, maka kita pun juga harus mengetahui juga itu siapa yang, jadi mengetahui orang yang diberikan kebaikan, dan juga mengetahui selanjutnya ya, orang-orang yang dimurkai oleh Allah ya. Kemudian di ayat selanjutnya, dalam ayat lanjutannya, ghairi sirat ya, yaitu selain jalan al-maghdubi alaihim, orang yang dimurkai ya. Alladzina arafu al-haqqa, yang mana orang al-maghdub, orang yang dimurkai itu adalah orang yang mengetahui al-haqqa, kebenaran, wa tarakuhu, akan tetapi mereka meninggalkannya, kal yahud, seperti Yahud, wan nahwihim, dan yang lainnya, wa ghairi sirat, dan selain jalan juga ad-dhalin ya. Jadi ada al-maghdub, ada ad-dhalin. Yang ad-dhalin adalah alladzi taraku, yang mana mereka meninggalkan al-haqqa, kebenaran, ala jahlin wa dhalalin ya, di atas kebodohan, kejahilan, dan juga kesesatan. Kan Nasara, seperti orang-orang Nasara. Jadi orang-orang Yahudi itu disebutkan bahwa mereka itu mengetahui al-haq, mereka mengetahui kebenaran, akan tapi mereka tidak mengamalkannya, justru mereka malah meninggalkannya ya. Mereka mengetahui kebenaran ya, akan tapi mereka malah tidak mau melakukannya, tidak mau mengamalkan terhadap kebenaran itu. Begitupun juga orang-orang zaman sekarang, misalnya ketika orang-orang zaman sekarang mengetahui kebenaran ya, dia malah tidak mau mengamalkannya, dia malah memutarbalikkan kebenaran itu, dia meninggalkan kebenaran itu ya, sifatnya seperti orang-orang Yahudi gitu kan. Dia memutarbalikkan kebenaran ya. Padahal itu sudah jelas bahwa itu adalah kebenaran, tapi dia putarbalikkan, dia selewengkan. Maka ya pemikiran orang seperti ini adalah seperti ibaratnya orang-orang Yahudi ya.
Sedangkan ad-dhalin itu adalah orang yang alladzi taraku al-haqqa, yang meninggalkan hak. Meninggalkan hak itu karena mereka jahil itu. Jadi memang tidak tahu. Jadi mereka semangat beramal tapi tidak ada ilmu padanya. Semangat beramal, semangat makanya kan agama Nasrani ini kan dilandasi dengan agama kasih gitu kan. Agama kasih gitu kan. Biasanya kan yang sering mereka gembor-gemboran dengan kasih, tali kasih seperti itu. Ya, mereka jahil ya, wadhalal dan juga dhalal. Kan Nasara ya, seperti Nasrara. Ya. Nah, ini adalah ad-dhalin yang terakhir. Ya, kemudian kita langsung lanjut nggih pada ringkasan. Ya, ini terakhir nggih. Fa surah, maka surah ini ala ijaziha. Secara ringkasnya di halaman selanjutnya. Ya, secara ringkasnya qad ihtawat ala ma lam tahtawi alaihi suratun min suwaril Quran. Maka surat Al-Fatihah ini secara ringkas ya, sungguh telah mencakup apa yang tidak mencakup pada surah-surah lain dari surah Al-Quran. Jadi surah Al-Fatihah ini merupakan inti dari Al-Quran, dari surah-surah yang lain. Makanya disebut dia sebagai Ummul Kitab. Ya, dari para ulama, para mufassirin ya, para mufassirin itu menafsirkan surah Al-Fatihah itu panjang lebar itu, panjang banget ya. Surah misalnya tafsir Ibnu Katsir itu kan berlembar-lembar panjang sekali itu menafsirkan surah Al-Fatihah ya. Apalagi ya tafsir At-Tabari gitu, tafsir Al-Qurtubi dan lain sebagainya, itu panjang sekali menafsirkan surah Al-Fatihah ini. Ya, karena surah Al-Fatihah ini adalah ya induknya dari Al-Quran itu gitu. Ummul Kitab, disebut sebagai Ummul Kitab. Sebenarnya nama lain dari surah Al-Fatihah itu sangat banyak ya. Ada ya, Sab'ul Mathani itu juga nama juga ya. 7 surat, 7 ayat yang diulang-ulang gitu kan. Kemudian ya Ummul Kitab, ya. Kemudian yang lainnya banyak ya. Kemudian fatadhamanat anwa'ut tauhid at-thalathah. Maka dalam surah Al-Fatihah ini fatadhamanat mencakup, mengandung anwa'at tauhid, macam-macam tauhid yang 3. Tauhidur rububiyah ya. Jadi tauhid rububiyah itu ada dalam yu'khadhu min qawlihi, ada dalam firman Allah Ta'ala Rabbul Alamin. Ya, dalam Rabbul Alamin ini ada memiliki kandungan makna rububiyah Allah ya. Rabbul Alamin ya. Yang mengatur, yang memelihara ya. Memelihara, mengatur, mengawasi seluruh alam raya ini, seluruh alam yang nampak, alam yang tidak tampak ya. Ya, semua bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memelihara, Allah yang mengatur ya. Nah, ini adalah tauhid rububiyahnya. Kemudian wa tauhidul ilahiyah ya, tauhid ilahiyah atau tauhidul uluhiyah ya. Wa huwa ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah dalam peribadahan. Ya, ini yu'khadhu min lafdzin yang ada dalam lafaz Allah ya. Ada dalam lafaz Allah. Nah, ini adalah tauhid ilahiyah. Adalah tauhid ketuhanan. Ya. Ya, ketuhanan kita mengetahui bahwa Tuhan kita Allah namanya, ya itu kan berdasarkan ya berdasarkan dari wahyu gitu. Berdasarkan dari kabar, berdasarkan dari khobar sodik ya, berdasarkan dari seseorang memberitahu kepada kita gitu. Kalau tidak ada yang memberitahu, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa Tuhan kita namanya Allah?